Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hayya naftatihu liqa'ana biqira'atil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman kamilan wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, fi hadhihi al-fursati at-tayyibah insyaallah sanadrusu 'an at-tibaq. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini insyaallah kita akan belajar tentang tibaq. Kama huwa ma'lum, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tibaq merupakan bagian dari pembahasan al-muhassinatul ma'nawi. Di dalam ilmu al-badi' ada dua tema pembahasan utama, yaitu al-muhassinatul lafzi dan al-muhassinatul ma'nawi. Sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang al-muhassinatul lafzi dan al-muhassinatul ma'nawi, maka kita mesti tahu dulu apa itu ilmu al-badi'. Ilmu al-badi' huwa ilmu ya'rifu bihi wujuhut tahsinul kalamil arabi. Ilmu al-badi' merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang keindahan suatu kalam Arab. Di dalam ilmu al-badi' ada dua tema pembahasan utama, yaitu al-muhassinatul lafzi dan al-muhassinatul ma'nawi. Yang dimaksud dengan al-muhassinatul lafzi yaitu al-muhassinatul lafzi huwa al-wujuhur raji'atu ila al-lafzi, yaitu cara memperindah kalam yang menitik beratkan kepada lafaz. Sedangkan al-muhassinatul ma'nawi ta'rifnya yaitu al-wujuhur raji'atu ila al-ma'na, yaitu tata cara memperindah kalam yang menitik beratkan kepada makna. Dari dua definisi ini jelas bahawa al-muhassinatul lafzi yang menjadi objek kajiannya yaitu pada lafaz, sedangkan al-muhassinatul ma'nawi yang menjadi objek kajiannya yaitu pada makna. Tayyib, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kita yaitu tentang tibaq. Di dalam kitab Al-Balaghatul Wadihah disebutkan bahawa tibaq adalah at-tibaqu huwal jam'u baina syai'i wa dhiddihi fil kalami. Tibaq adalah berkumpulnya suatu perkara dengan lawannya dalam suatu kalimat. Demikian juga dalam kitab Mu'jam Al-Mufassal dikatakan bahawa at-tibaqu huwal jam'u bainal ma'nainil mutaqabalaini fil jumlati. Yang dimaksud dengan tibaq yaitu berkumpulnya dua makna yang berlawanan dalam satu kalimat. Dari dua definisi tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahawa yang dimaksud dengan tibaq adalah apabila dalam satu kalimat terdapat suatu kata dan antonimnya. Hanya saja kata yang berantonim itu tidak boleh lebih dari satu kata. Jika lebih, maka akan dikategorikan ke dalam muqabalah. Contoh tibaq sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Shadaqallahul azim. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dalam firman Allah ini yang menjadi tibaq yaitu kata aiqadhan dan ruqud. Kata aiqadhan bermakna bangun, sedangkan ruqud bermakna tidur. Kata aiqadhan dan ruqud merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda. وقد يكون الشيئان المجموع بينهما اسمين أو فعلين أو حرفين أو اسم وفعل. Dilihat dari bentuk katanya, tibaq bisa terdiri dari dua isim
dua fi'il, dua huruf atau berbentuk campuran, yaitu bercampur antara isim dan fi'il. Yang pertama kita lihat tibaq yang terdiri dari dua isim. Awalan al-jam'u baina ismaini, berkumpul antara dua isim. Misal, hal yastawil bakhilu wal karimu, adakah sama orang kikir dengan orang dermawan. Yang menjadi tibaq yaitu kata al-bakhilu dan al-karimu. Kata al-bakhilu dan al-karimu merupakan dua kata yang memiliki makna berlawanan, yaitu kikir dan dermawan. Al-bakhilu merupakan bentuk isim dan al-karimu juga merupakan bentuk isim. Maka contoh ini dikategorikan kepada al-jam'u baina ismaini, tibaq yang terdiri dari dua isim. Kemudian yang kedua, thaniyan al-jam'u baina fi'laini, yaitu tibaq berkumpul di antara dua fi'il. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala di dalam surah Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan neraca atau timbangan. Di contoh ini yang menjadi tibaq yaitu kata rafa'a dan wada'a. Kata rafa'a dan wada'a memiliki makna yang berlawanan. Dua kata yang memiliki makna berlawanan. Kata rafa'a bermakna mengangkat, sedangkan kata wada'a bermakna meletakkan. Jika dilihat dari bentuk susunan kalimatnya, kata rafa'a dan wada'a merupakan dua kata yang berbentuk fi'il. Rafa'a fi'il madhi dan wada'a juga berbentuk fi'il madhi. Maka contoh ini dikategorikan ke dalam tibaq yang terdiri dari dua fi'il. Kemudian yang ketiga, thalithan al-jam'u baina harfaini, yaitu berkumpul di antara dua huruf. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Artinya, dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Yang menjadi tibaq yaitu kata laha dan 'alaiha. Kata laha memberi faedah untuk menunjukkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Sedangkan kata 'alaiha faedahnya yaitu menunjukkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka laha dan 'alaiha merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda atau tibaq. Yang keempat, al-jam'u baina ismin wa fi'lin, berkumpul antara satu isim dan satu fi'il atau campuran. Misalnya seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu. Artinya, dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan. Nah, di contoh ini dalam firman Allah ini yang menjadi tibaq yaitu kata maitan dan fa'ahyainahu. Sebagaimana judulnya yaitu al-jam'u baina ismin wa fi'lin, berkumpul antara satu isim dan satu fi'il atau campuran. Yang menjadi tibaq yaitu kata maitan dan ahyaina. Kata maitan merupakan bentuk isim, yaitu isim masdar, sedangkan ahyaina merupakan bentuk fi'il. Jadi singkatnya bahwa jenis-jenis mutabaqah atau tibaq, jika dilihat dari bentuk katanya, tibaq bisa terdiri dari dua isim, dua fi'il, dua huruf atau berbentuk campuran, yaitu satu isim dan satu fi'il.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang anwa'ut tibaq, yaitu macam-macam tibaq. Tibaq terbagi menjadi dua macam, yaitu tibaq ijab dan tibaq salab. At-tibaqul ijab huwa ma lam yakhtalifu fihi ad-diddani ijaban wa salaban. Yang dimaksud dengan tibaq ijab yaitu tibaq yang kedua katanya berlawanan itu tidak berbeda antara positif dan negatifnya. Dalam tibaq ijab, kedua kata yang berlawanan tidak didahului oleh nafi atau tidak didahului oleh nahi, sehingga tidak memberikan makna positif maupun makna negatif. Contohnya, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. Kata aiqadhan yang berarti bangun dan ruqud yang berarti tidur menggunakan bentuk positif. Pada contoh ini, kata aiqadhan dan ruqud merupakan dua kata yang memiliki makna berbeda. Kata aiqadhan dan ruqud tidak didahului oleh nafi atau tidak didahului oleh nahi, maka dikategorikan kepada tibaq ijab karena tidak memberi pemahaman kepada nafi atau nahi. Kemudian pembagian tibaq yang kedua yaitu tibaq salab. At-tibaqus salab huwa makhtalafa fihi ad-diddani ijaban wa salaban. Yang dimaksud dengan tibaq salab yaitu tibaq yang kedua kata yang berlawanannya itu berbeda positif dan negatifnya. Apabila kata yang berlawanan itu menggunakan bentuk positif dan negatif, maka disebut tibaq salab. Dalam hal ini, tibaq salab bisa terdiri dari nafi dengan isbat atau bisa terdiri dari nahi dengan amar. Contohnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Pada contoh tersebut terdapat penggunaan dua kata di mana dua kata tersebut masing-masing berlawanan dan bentuknya yaitu bentuk positif dan bentuk negatif. Kata ya'lamun berbentuk positif, sedangkan kata la ya'lamun berbentuk negatif. Karena apa? Karena didahului oleh nafi. Karena kata ya'lamun dan la ya'lamun berbentuk positif dan negatif, maka kedua contoh tersebut termasuk ke dalam tibaq salab. Cukup sekian penjelasan tentang tibaq. Semoga bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Apabila ada yang salah, mohon bimbingannya agar bisa kita perbaiki bersama. Syukran ala istima'ikum wa ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.